Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan Bu Rani Pak siang ini. Alhamdulillah akhirnya sekarang kita lagi kedatangan tamu guys, yaitu Bunda. Mungkin kalau kalian bersekolah di SMK 6 tahun nih, siapa Bunda kita ya? Siapa tuh? Ayo cari-cari. Bunda adalah seorang siapa? Silahkan ditebak. Nah jadi Bunda, perkenalan dulu Bunda. Baik, nama itu Khosia, dipanggil Bunda. Ya. Cukup itu sih. Itu aja Bun? Ya. Oke. Jadi hari ini guys kita mau tanya-tanya nih sama Bunda. Kan kalian tahu nih Bunda ini adalah spesialis dari perhotelan guys. Nah jadi kita mau berbagi, bukan berbagi sih, tapi kita pengen tanya-tanya ilmu dari Bunda biar kita ada tambahan ilmu nih dari orang perhotelan. Nah Bunda sendiri dulu kuliahnya emang jurusan perhotelan atau gimana sih Bun? Kok bisa nyampe di perhotelan? Terdampar ceritanya. Oh ceritanya gimana ceritanya Bun? Kok bisa terdampar? Jadi di sini saya mengampu untuk yang sekarang yang terakhir ya, cerita yang terakhir karena ada yang di atasnya lagi, ada latar belakang di belakang. Oh gitu. Jadi Ya. kita pengen tahu Bun. Jadi langsung yang di terakhir atau yang di belakang juga bisa Yang di dikaitkan. belakang boleh bisa dikaitkan. Baik. Jadi sekarang ini saya ngajar di perhotelan mulai tahun 2019. 2019 Ya. berarti baru 2 tahun ini ya Bun? Ya, karena sebelumnya itu ada proses untuk bisa sampai di menjadi guru perhotelan, ada prosesnya, ada pendidikannya. Jadi gitu. Bunda dulu ngajar apa? Ya, jadi waktu dulu saya ngajar pemasaran. Ya, jadi kurang lebih 9 tahun itu ngajar di pemasaran. Sampai sertifikasi di pemasaran. Nah, seiring jalan di tengah jalan kayaknya nggak apa ya, udah ada timbul bosen sih, nggak bosen sih, pengen sesuatu yang baru karena memang kalau Rasulullah juga mengajarkan kalau udah sekian tahun itu kita berada di suatu tempat terus rasanya kita seperti itu aja nggak ada tantangannya, langkah baiknya kita hijrah gitu. Oh jadi Bunda hijrah dari pemasaran ke perhotelan. Ya, Jadi tapi masih satu rumpun lah itu, cuman kan udah beda lah, itu satu bisnis, satu lagi kan pariwisata. Jadi waktu itu saya berpikir begini, kok saya pengen loh ngajar di pariwisata itu, karena terbayang seperti itu. Ternyata yang di atas sana tuh Allah Subhanahu Wa Taala itu mendengar apa yang diinginkan oleh hambanya. Jadi seiring jalan waktu, karena setiap hari di kepala saya tuh kok saya pengen ya ngajar di pariwisata gitu, gimana caranya supaya bisa ngajar di pariwisata. Tibalah suatu saat waktu itu takdir yang membawa ke sana, ada program namanya keahlian ganda. Oh iya, saya pernah dengar Bun, keahlian ganda Bun. Keahlian ganda. Jadi ini kayaknya jalan yang diberikan Tuhan gitu kan. Iya, Jadi benar. saya buka-buka itu konten keahlian ganda itu apa sih isinya. Oh ternyata di sana ada perhotelan, pariwisata. Ini dia. Kemudian dari situlah saya mendaftar bagaimana caranya sampai urus-urusannya itu ke dinas dan lain sebagainya. Waktu itu akhirnya tembus, luluslah untuk di keahlian ganda. Nah, ketika sudah dinyatakan sebagai peserta keahlian ganda itu, waduh prosesnya Bu luar biasa panjang. Jadi semangat ya. Iya, Berapa panjang. lama Bun itu ngambil keahlian ganda? Nah, setelah dinyatakan dulu sebagai peserta keahlian ganda itu ada yang namanya in on dan lain sebagainya. Waktu itu ada pernah ke Batam juga waktu untuk pembukaan pertama, taruhnya disuruhnya ke hotel Harmony One di Batam, itu hotel bagus di Batam itu. Jadi saya berpikir wah ini sebelum dikasih sakit-sakit dienak-enakin dulu ini ternyata. Jadi udah disuruh pengenalannya apa itu keahlian ganda kami di Batam. Nah setelah itu akhir 2017 berani. 2017. Oh gitu. 1 tahun itu proses, setengah tahun lah kurang lebih, bulan 7 sampai ke 2017 itu akhir. baru proses belum? Baru proses itu. Baru dinyatakan sebagai
peserta, belum pendidikan. Belum lama, lama ya Bun. Belum. Baru dinyatakan sebagai seorang peserta kalian ganda. Nah, sampailah Desember. Nah, di Januari 2018 barulah itu dinyatakan untuk pendidikan, dan itu di luar Sumatera. Setengah tahun Di luar Sumatera, Iya. tepatnya di mana Bun? di Depok, Sawangan. Ya, Jauh jadi dari perjuangan Bunda, guys. luar biasa, nggak ketemu anak, keluarga itu pokoknya merantau di sana ya, dari awal Januari sampailah bulan 6, 3 hari mau lebaran baru pulang. Tapi Bun, kalau dipikir-pikir kan Bunda dari pemasaran udah enak deh, udah sertifikasi gitu Iya. kan. Kenapa Bunda tiba-tiba tertarik ke pariwisata? Emang apa sih yang Bunda pikirkan saat itu gitu? Saya pengen sesuatu hal yang baru, dan saya pengen karena saya punya hobi apa ya, traveling satu. Traveling itu. Sama, Bu. Traveling. Terus satu yang kedua, kalau di pemasaran itu produk apa namanya, produknya itu berupa barang. Nah, berupa barang. Sementara kalau di pariwisata, terutama di hotel, itu perhotelan, itu produknya jasa. Jadi saya bener-bener kayak masak gitu. ya, Iya, benar. jadi jasa artinya kita yang kita jual ke ke guys ya. Kalau di pemasaran itu konsumen, kalau di hotel itu guys ya, tamu, itu adalah jasa kita, gimana kita bisa menservis ruangan, servis kamar dengan baik sehingga tamu itu merasa puas. Jadi jasa yang kita jual. Nah, saya pengen kalau tadi saya sudah mendedikasikan diri saya untuk bagaimana mendidik anak supaya dia bisa kompeten di pemasaran, bagian barang, saya juga pengen bagaimana anak bisa kompeten itu di bidang jasa. Jadi karena hidup itu yang saya pelajari, jasa yang apa namanya, pemasaran yang dijual itu ada dua, berupa jasa dan berupa barang. Jadi saya pengen juga jasanya dapat, makanya saya hijrahlah ke yang namanya perhotelan ini gitu. Jadi setengah tahun berani itu yang saya bilang tadi, kurang lebih 3 hari mau lebaran baru pulang ke Jambi, itu untuk di Depok aja. Itu baru ke ilmu ke ininya, ke kompetensinya, ilmu kejuruannya, baru belajar ilmu kejuruannya. Itu baru ilmu kejuruan. Iya, belum lagi kita bagaimana mengajar secara kependidikannya. Oh, jadi belum apa namanya? Belum, itu belum berarti non pendidikan. Non pendidikan itu baru belajar ilmu murninya, bagaimana itu perhotelan, bagaimana apa namanya, dusting, vacuuming dan lain sebagainya. Pokoknya masalah hotel itu bagaimana kamar yang berantakan bisa jadi kinclong, bersih, siap dengan amenitisnya, dengan segala sarana prasarana di dalamnya, itu yang dipelajari selama di Depok. Nah, bagaimana ilmu yang itu didapat tadi untuk bisa ditransfer ke siswa, itu perlu yang namanya ilmu pendidikan tadi. Jadi ada RPP-nya dan lain sebagainya. Nanti itu dilanjutkan ke Padang. Dari bulan Juni Bu Rani ya, bulan Juli sampai Desember di Padang. Di tahun 2017 itu? Di tahun 2018. Oh, di 2018-nya. Jadi tadi kan awal itu 2018. Iya, benar-benar. Sampai bulan 6, bulan 7 sampai Desember 2018 itu di Padang. Berarti itu hampir 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun di cuman perjalanan kayak gitu aja masih Bun ya. Untuk mendapatkan kompetensi baru tadi seperti itu. Jadi di Padang, mau tahu di mana berani? Gimana? Di Universitas Negeri Padang. Universitas Negeri Padang. Bun, itu kampus aku Bun. Iya, aku alumni sana Bun. Pokoknya Universitas Negeri Padang the best. Agamis luar biasa. Orang-orang di sana sih kebanyakan mungkin karena ini ya, banyak yang pertama sih dari Kota Padang tuh banyak juga yang Islam mayoritas. Jadi ya mungkin kayak gitu sih salah satu faktornya. Dari segi sarana ibadah dan lain sebagainya, mau kemana-mana deket, mau makan murah Bu. Iya, mau makan murah guys ya. Kalau di Padang enak guys. Lautnya seger-seger.
kita ya dipromosi. Jadi gitu perjalanan. Kan kita orang pariwisata tadi. Oh jadi iya orang benar. hotel, klub Orang pariwisata, perhotelan itu satu rukun dunia. Harus bener itu digandeng semuanya itu Iya, karena benar. orang pariwisata pasti butuh tempat tinggal. Berarti Bun sekarang dua ilmu itu melekat ya Bun, kayak pemasaran sama perhotelan tidak. Ya, terkadang saya kalau ngomong di perhotelan masih nyambung dengan pemasaran karena sama orang hotel juga perlu pemasaran, perlu marketing untuk bagaimana dia bisa menjual apa namanya jasanya tadi ke masyarakat iya, gitu, benar. ke konsumen gitu Banyak. ceritanya. Banyak pengalaman Bunda yang bisa kita ambil hikmahnya guys. Jadi kita tuh tidak harus selalu mentok di situ ya Bu. Oh iya. Kita harus boleh mencoba sesuatu Sesuatu hal yang menurut baru. hati kita itu Yakin. Yang penting kita yakin. mau menjalani itu. Gitu. Kita yakin dan kita yakin, yang penting yakin mau jalanin itu dan yakin di akhirnya nanti ada ending dari situ karena Iya, Allah Subhanahu wa taala itu sudah berfirman tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Iya, kan dia berusaha. Iya, berusaha. Jadi Kayak aku kan jurusannya biologi Bu. biologi hijrah ke Sekarang ada fisika Bun. Oh. padahal dulu tuh aku paling benci sama fisika Bun. gitu. Karena saking bencinya, jadi pas kuliah itu nggak mau yang ada hitung-hitungan kayak matematika, fisika, kimia gitu. itu nggak mau. Iya. Tapi ketemu di semester 1 Bunda. Terus Dan akhirnya aku dapat yang matematika nilai D. oh Nilai D, terus fisikanya C, kimia juga C. Bun. jadi terus Ya udah. sekarang ke arah Sekarang ke malah sana. ketemu sama fisika. Itulah yang namanya takdir. Sekarang dijalanin aja karena mungkin itu adalah yang terbaik. Ada pasti nanti ending di kedepannya gitu. Jadi Bun, balik lagi ke Bunda yang tadi kan. Tadi Bunda sempat bilang pilihan ganda Bun. Mau nanya masalah pilihan ganda itu maksudnya gimana sih? Maburan bukan pilihan ganda ya, tapi keahlian ganda. Ini maaf, guys, karena dia baru selesai buat soal untuk LMS Learning Monetary System. Kalian ganda. Belum bisa move on dari yang pilihan ganda. Iya, Sekarang betul. bukan lagi pilihan ganda. Maksudnya keahlian ganda Bun. Apa ceritanya? Iya, maksudnya keahlian ganda itu digunakan pada saat kapan gitu lah. Begini, artinya gini, kita punya keahlian ganda itu punya sertifikat lebih dari satu dan itu diakui. Diakuinya itu guys, artinya kalau misal suatu saat saya malas ngajar, misalnya karena nggak cukup jam atau apa ngajar di perhotelan, saya bisa nambah jam juga di pemasaran gitu. Jadi terus kalau misalnya di sekolah ini nih, di SMK ini ada buka jurusan baru pemasaran, saya bisa masuk ke sana karena saya punya sertifikat kompetensi di bidang pemasaran. Oh gitu. Jadi itu namanya ganda. Ganda itu karena waktu itu kurang guru produktif. Jadi guru yang ada itu diberdayakan untuk dia bisa mengajar lebih dari satu kompeten. Oh gitu. Gitu. Ya. Jadi kita harus ada jadi tata cara pengambilan sertifikatnya itu tata cara pengambilan sertifikasinya kalau dulu itu ngajar berapa tahun dulu gitu ya, apa minimal 5 tahun waktu itu. Tapi kalau keahlian ganda ini enggak, yang penting kita masih serumpun syaratnya, terus kita sudah sertifikasi baru bisa keahlian ganda. Kalau yang pertama dulu, nggak sertifikasi sih, langsung aja gitu. Jadi yang non PNS juga bisa masuk, tapi kalau untuk yang kedua ini yang kemarin saya jalani itu mesti PNS dan sudah sertifikasi. Jadi kalau sudah sertifikasi itu diharapkan nanti guru tersebut mempunyai 2 keahlian. Jadi kalau 2 keahlian itu dari satu sekolah itu dia bisa mengajar lebih dari 1 keahlian dan itu diakui oleh negara gitu, oleh pihak pendidikan juga diakui dari sana. Karena saya di SIMPIKABI saya itu 2 muncul. Jadi 1 sertifikasi pemasaran dan sertifikasi perhotelan gitu. Jadi Bunda ada 2 sertifikat. Ya, gitu. Bisa digunakan dua-duanya.
Kalau kayak aku Bun, kan aku ngajar fisika ini, tapi aslinya kan biologi itu Bun. Kira-kira ada kesempatan untuk ngikutin keahlian ganda juga ada? Kan ngajarnya di perhotelan juga nih. Iya. Ngajar di perhotelan tapi ngajarnya kayak IPA terapan, masih kayak satu rumpun dengan IPA gitu Bun. Kalau kalian ganda itu masih berjalan dan nanti kita peraturannya itu sesuai, ya laju aja, bisa saja sih. Cuman kan tergantung nanti peraturan, ada syarat-syarat tertentu dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau yakin insya Allah lah suatu saat pasti ada ujungnya kok kita gitu. Ada ininya lah, mau ngajar di mana, mau gimana, itu pasti nanti suatu saat akan sampai. Apalagi ngajar di IPA sama fisika itu masih satu rumpun gitu. Iya, benar-benar. Ikuti aja. Mudah-mudahan nanti akan negara ini udah stabil gitu. Ada program baru lagi. Jadi kita, semangat. Iya, semangat untuk para guru. Jadi semua itu pasti ada jalan Bunda ya. Ya, merdeka belajar, merdeka Indonesia. Merdeka. Bebas dari Covid. Iya. Terus jadi inti dari yang kita bicarakan itu tadi, yang pertama semua harus kita jalani sesuai dengan keyakinan kita. Ya, benar ya Bunda. Benar, keyakinan kita harus yakin. Iya. Gitu. Yakin. Pokoknya hati kita mantap di sana, kayak kerjakan. Ya, kerjakan terus. Sebagai generasi bangsa jangan pernah kita puas dengan apa yang sudah kita dapatkan, iya, tapi teruslah aku pengen kesana, aku pengen ini, semangat ingin tahunya itu harus benar-benar ditimbulkan. Kalau nggak ngoyo sih sebenarnya, cuman kalau menurut saya, kalau hari ini saya penonton, besok saya pemain gitu. Saya nggak mau lagi penonton gitu. Hari ini saya nonton, bukannya nonton, tapi saya begitu ya caranya, begitu. Nah besok bisa nggak bisa, salah bener urusan nomor 12, yang penting kita harus mencoba dulu. Jadi gitu. biar gagal itu urusan nomor 12 loh, masih ada 1 sampai 11 loh. Urusan nomor 12 taruh paling belakang aja guys. Jangan gagal ditaruh paling depan, gimana kita? Jadi kalau kita udah naruh gagal di paling depan, jadi kita takut mencoba ya. Nah, itu udah buntu karena udah kita tutup. Tapi kalau kita letakkan gagal di nomor 12, masih nyoba, masih banyak ini enggak. Masih jauh dari gagal, masih jauh karena kita meletakkan gagal itu di nomor 12. Iya. Jadi walaupun kita kesandung di sini, ini bukan gagal, proses. Kesandung lagi nanti di kedua bukan, kesandung lagi bukan, sampailah terakhir akhirnya nanti si gagal tadi lari. Karena gagal udah kita lewati di belakang-belakang. Jadi yang di nomor 12 tadi bukan gagal lagi tapi sukses tadi. Mantap. Jadi sebagai guru kita harus selalu mencoba dan berusaha. Ya, manjada wajada. Iya. Jadi karena kan ada kayak kata apa sih Bun yang ini? Kalau kita itu memang harus selalu menuntut ilmu, yang sampai mulai dari buayan hingga ke liang lahat. Jadi makanya kita selalu menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Corona guys. Tapi kalau disuruh pendidikan sekarang misalnya ke negeri Cina, masa bodoh saya dengan corona. Saya berangkat, saya nggak takut dengan corona. Saya berangkat ke sana walaupun coronanya di sana nggak apa-apa. Nomor 12 nanti coronanya, guys. Tapi kita mati kemana, Bu? Kita tetap protokol kesehatan kita ini karena takdir mati dan lain sebagainya sudah ada ininya, Bu Rani. Kalau kita takut dengan corona, kapan kita mau maju? Takut dengan corona, kapan mau maju? Saya nggak mau ke negeri Cina, takut corona. Kapan mau maju? Siapa tahu nanti sampai di sana coronanya nggak ada di sana. Oh iya. Pulang dari sana, Bu Rani. Dari mana tuh Bu Rani? Dari Cina ini ya, kesempatan macam-macam itu datang. Termasuklah sih. Siapa itu ya? Siapa ya? Habibie ya. Oke guys, berarti cukup sekian pertemuan kita hari ini guys. Tapi banyak ilmu yang dapat kita serap dari yang Bunda sampaikan tadi. Intinya jangan lupa untuk terus belajar. Kalau misalnya kita mentok di sini, kita coba yang lain. Kita mentok di sini, kita coba yang lain. Jadi nggak ada kata untuk nggak mau berusaha, nggak mau belajar, karena kita memang diharuskan untuk selalu belajar. Walaupun kita adalah seorang guru, tapi tetap harus belajar. Ya, gitu guys. Oke,
Sampai ketemu lagi dengan Dah. kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.